Morning. Fresh air. Wow, ini tuh kayak mimpi laki-laki ya, punya mobil kayak gini. Di atasnya ada tenda kayak gini, mimpi gue banget sih. Dan hari ini gue mau ngobrol bareng sama Andra. Nah, gue mau tahu nih, kunci kesuksesan dia tuh apa sih? Cerita di balik kesuksesan dia itu apa sih? Nah, saksin terus ya. Bosku! Morning, bos. Oke. Gimana tidurnya? Asik. Nyenyak banget sih. Nyenyak banget ya? Nyenyak banget. Capek sih soalnya. Kecapeannya kita. Ini indah sih. Ada. Bos, mau nanya nih. Siap. Kemarin kan kita udah sempat ngobrol di mobil. Iya, benar. Tapi ada hal yang paling gue penasaran. Oke. Gue mau gini, karena gue salah satu orang yang menghargai bukan apa yang lu punya sekarang. Oke, siapa Pak? Tapi apa yang lu lakukan dulu hingga Oke. lu menjadi sekarang. Oke, Pasti siap. ada triggernya. Iya, benar. Ini biar bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke, siap. Nah, jadi sebenarnya awalnya tuh sebelum kayak sekarang, Mbak. Dulu tuh aku punya pengalaman buruk. Apa tuh? Nah, kurang lebih tahun 2014 itu pertama kali saya coba untuk bisnis. 2014? 14 iya, 2014 itu pertama kali coba untuk terjun ke dunia bisnis, malah langsung kena pahitnya. Wait, itu umur? Kurang lebih 19 tahun, Mbak. Wow, 19 tahun. Kena tipu dan nominalnya bisa dibilang nggak dikit. Pada saat itu angkanya udah di angka 245 juta. Bayangin ya. Itu bukan nggak dikit ya, itu kebanyakan Lah, ya. iya. Untuk anak 19 tahun dengan menanggung hutang 245 juta itu bukan hal yang sedikit. Tidur Nah, itu tenang dia. nggak? Jangan ditanya, Mbak. Rasanya tuh pengen bunuh diri aja. Udah Oke. udah di titik dimana gila ini kayaknya dunia udah selesai dan aku nggak mungkin bisa keluar dari permasalahan ini. Itu cuma rasanya pengen bunuh diri Pengen doang, bunuh kan? diri aja karena Tapi eksekusi nggak? aku sama temanku yang satu meninggal, Bang. Bunuh diri? Bukan bunuh diri. Kita awalnya pengen coba bunuh diri. Aku sama temanku itu kalau sore kita sering ke Adi Sucipto bandara. Karena udah stres, kita biasanya lihat pesawat naik turun. Nah, itu di depan Adi Sucipto tuh ada rel kereta. Iya. Nah, kita keluar terus temanku bilang, "Dra, gimana? Kita kayaknya selesai deh." Aku sih nggak apa-apa, boy. Kalau mau selesai aja, nggak apa-apa. Ini Masuk. udah seyakin itu untuk bunuh Udah diri. seyakin Ini itu, berarti Bang. udah percobaan bunuh diri dong? Nah, jadi temanku tuh lebih stres daripada aku karena kita yang ketipu waktu itu banyak, Mbak. Jadi nggak cuma aku doang. Ini ketipunya barengan? Barengan. Nah, temanku tuh masuk di rel kereta, udah ngadap ke kereta. Keretanya mungkin jaraknya udah 150 sampai 200 meter Udah kelihatan. Keretanya udah kelihatan. Wow. Pelangnya udah ketutup. Wow. Nah, tapi untungnya waktu itu masih ada petugasnya lihat. rel. Iya, dia lari nyamperin kita. Mas, kalian ini gila apa mau bunuh diri? Kalau mau bunuh diri jangan di sini, ngerepotin orang. Kalau mau bunuh diri di rumah aja. Habis itu pulanglah kita. Gagal? Gagal, nggak jadi bunuh diri. Tapi beberapa hari kemudian temanku ini meninggal, Bang. Karena? Bisa dibilang karena stres, Bang. Jadi dia Tapi nggak jadi bunuh diri, tapi nggak beberapa hari kemudian meninggal? Beberapa hari kemudian meninggal. Lu tambah stres dong? Iya, tambah stres dong, Bang, pastinya. Aku aja makan keluar mie di hidung. Iya, keluar mie di hidung. Saking stres dibawa ke rumah sakit, ternyata asam lambung naik. Oke. Nah, dari situ aku mutusin untuk aku udah nggak bisa berlama-lama di masa seperti ini, aku harus berubah. Baik. Akhirnya beranikan diri untuk bisnis kuliner. Lu kan habis ditipu nih. Ya, benar, Pak. Lu terus bisnis lagi. Benar, langsung bisnis lagi ya. Dari mana duitnya? Nah, aku waktu itu ngomong sama orang tua karena maksudnya pada umur 19 tahun ya kita nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa nolongin kita selain orang tua selain sih. keluarga. Karena kan? belum cukup matang. Nah, kan? iya, kita mau dapat misalnya mau ngutang siapa yang mau percaya kita di umur 19 tahun kan. Aku telepon lah orang tua aku bilang, "Pak, aku boleh nggak sih minta duit buat bayar utang teman-temanku?" Terus kata ayahku waktu itu, "Ini ada duit 60 juta, tapi ini duit kuliah. Kalau kamu bisa maksimalin, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya sorry, kamu harus balik ke Papua dulu, nggak kuliah." Kalau duit ini habis, nggak ya jadi apa-apa, lu pulang ke Papua. Balik ke Papua. Tanpa kuliah, Tanpa stop kuliah, istirahat dulu. Jadi lu ambil jaminan uang kuliah lu Ya. untuk Untuk bisnis. mulai usaha baru. Yes, benar. Jadi
Aku dapat modal 60 juta, terus ya udahlah, dulu mikirnya bisnis yang paling mudah yang bisa aku lakukan adalah kuliner, jualan Kenapa makan. lu mikir jualan makan? Emang Jualan. sebelumnya udah pernah? Nggak pernah Bang, nggak ada basic makanan. Kenapa mikirnya makanan gampang? Padahal susah loh. Iya benar. Jadi gini Mbak, aku kebetulan dari Papua. Nah. Teman-temanku anak-anak timur banyak, Papua banyak. Terus Di- aku lihat Di Jogja? di Jogja. Baik. Nah, aku lihat ada peluang lah. Aku sama teman-teman ini sering pengen makan makanan di rumah, Nah. tapi nggak ada. Aku lihat ini kayaknya bisa jadi peluang bisnis. Nah, akhirnya punya punya kenalan yang bisa masak, karena aku basicnya nggak bisa masak sama sekali, Mbak. Ini kenalan teman kampus? Nggak ada ibu-ibu butuh kerja. Oh. Nah, jadi aku nanya bisa masak makanan Papua? Bisa. Ya udah akhirnya kerja. Nah, dari situ kira-kira singkat cerita 3 bulan aku bisa ngangsur duit teman-temanku hampir lunas, Mbak. Cuman Itu waktu 3 total bulan, 245 juta aku lunas dalam waktu 3 bulan. 3 bulan setelah bapak lu kasih uang. Ya, setelah bisnisnya jalan. Alhamdulillah bisnisnya rame ya. Nah, dulu deh, jarak lu punya utang, Yes. stres, Ya. sampai balik lagi kan jarak dari kasih uang. Iya. 3 bulan baru balik modal dan Iya, bisa nutup. benar ya. Aku Total lu nanggung beban utang Ya. itu berapa bulan? Jadi aku kena tipu tuh awal 2016. Oke. Awal 2014, Mbak. Awal Ya. 2014 tuh kena tipu sekitar bulan Maret, bulan April lah. Oke. Akhirnya tuh terus lebih sebulan aku dapat pinjaman. Waktu itu dapat pinjaman cuma masih bingung mau ide bisnis apa. Akhirnya bulan Agustus aku start bisnisnya. Kurang lebih 3-4 bulan setelah dapat duit dari orang tua. Baru bisa dibalik. Akhirnya aku putar jadi bisnis dulu. Ya. Agustus mulai jualan, Agustus, September, Oktober, November akhir tahun tuh duit teman-temanku udah aku balikin semua, Mbak. Udah lunas. Seneng nggak? Ngerasanya tuh kayak ada batu di dada nih, Mbak. Hilang. Napas tuh udah Ngerti, lega ngerti. lagi. Doanya apa saat itu kalau gue boleh tahu? Apa yang lo lakuin? Kok bisa ya gini? Dengan uang pilihan terakhir lo, Ya. masa depan terakhir lo, Ya. 60 juta. Ya. Kalau uang itu nggak jadi apa-apa, Ya. nggak ada kita di sini. Iya, benar. Nah, aku tuh Apa doa apa? Gue mau tahu tuh doanya. sebenarnya doanya tuh lebih ke gini sih, Mbak. Dulu aku pas awal-awal ketipu kan sering inilah yang kayak aku cerita kemarin. Ya akhirnya karena kita udah nggak punya apa-apa, ya udah paling yang kita tuh cuma bisa pasrah aja lah, balik sama yang di atas, Oke. keluarga. Akhirnya aku dulu waktu awal-awal kena masalah kan hampir setiap hari di masjid, Mbak. Oke. Hampir hari-hari tiap hari di masjid. Jadi seminggu itu sampai bahkan penjaga masjid itu sampai kaget. Mas, kamu nih kok aku datang subuh aja kamu udah ada. Isa aja kamu masih di sini. Jadi gini, yang penjaga masjidnya belum datang, Aku lu udah datang. Aku udah datang duluan, Mbak. Gila. Aku udah datang duluan. Nah, Definisi soleh. nah sampai di titik ada Pak Ustadznya ngomong, kan dia Oh, karena kelihatannya sih melihat kasihan terus. sih kan. Oke. Kelihatannya kasihan, dia tanya, "Mas, kamu kok aku lihat seminggu terakhir di masjid sini terus, apa kamu ada masalah?" Ya terus akhirnya udah aku cerita, aku habis ketipu sekian, aku nanggung utang sekian. Terus satu kata dari Pak Ustadz yang bikin aku waktu itu berani bisnis adalah dia bilang, "Kamu sering dengar kan aula itu dibilang ma'adil." Iya. Ya terus aku jawab, "Iya Pak Ustadz, aku paham aula itu ma'adil." Nah, kalau sekarang dia ngambil sesuatu dari kamu dan dia nggak gantikan dengan sesuatu yang nggak dia ganti, artinya kamu berhak bilang aula nggak ma'adil. Nah, dari situ aku jadi kepikiran, oh berarti aku harus bisnis lagi, aku harus coba lagi. Kalau aku coba lagi kayaknya ini waktunya Allah untuk mengganti apa yang kemarin diambil. Oke, Nah, itu menuntut keadilan ya? Nah, lebih kayak gitu, Bang. Baik. Nah, kayak gitu. Makanya aku ya udah bisnis jadi lebih berani sekarang karena aku mikir, nah ini waktunya nih Allah balikin apa yang diambil kemarin. Nah, kayak gitu, Bang. Wow. Lebih kayak gitu. Akhirnya dari situ Nah, punya peluang lagi. ya, Bahkan lu jadi juara Wismilak Diploma iya, Challenge benar. Tahun 2017 ide bisnis warung papeda, padahal ini bisa dibilang cuman warung biasa, ya levelnya cuman UMKM aja, warung kecil. Cuman karena visi misiku gede, yang aku jual di kompetisi itu adalah visiku 5 tahun ke depan bakal jadi apa, dan mereka percaya dengan mimpiku, Bang. Mereka yakin dengan kemampuanku, makanya mereka kasih aku juara 1 waktu itu, Bang. Padahal lawanku bisa dibilang berat-berat banget. Secara skala bisnisku mah nggak ada apa-apa. Cuman karena visi misinya emang kuat banget, terus mereka lihat punya potensi, udah dikasih waktu itu juara, Bang. Alhamdulillah dapat juara 1, total hadiah waktu itu 2 miliar. Habis itu dari situ kita puterin lagi. Akhirnya dari situ mulai bisnis, mulai sampai bikin sukses seperti sekarang. Alhamdulillah sampai kayak sekarang. Bro, Nah, siap. boleh nggak nih kasih tips buat anak-anak muda kayak gue Siap, Bang.
buat yang nonton mungkin yang ingin mencari kesuksesan Iya, ya. Benar-benar. Ada pesan-pesan nggak? Nah, sebenarnya kalau pesanku cuma satu sih, Bah. Aku kalau dari perjalanan bisnisku aku lihat sih kenapa ada orang tuh yang bisnis terus sukses, terus kenapa ada orang yang bisnis terus di tengah jalan gagal. Ternyata yang aku lihat itu yang paling kelihatan yang paling menonjol tuh soal mental, Bah. Jadi tidak semua orang punya Memiliki mental untuk sukses. Nah, ibarat mental tuh aku artikan sebagai tujuan. Ketika aku udah ibarat kapal ini udah keluar berlayar, kalau tujuanku jelas, mau dihantam badai sekuat apapun, aku tahu aku harus kemana Sampai dan kesana. aku harus sampai ke sana. Nah, kebanyakan orang itu cuman punya kapal keluar tapi dia nggak Pas punya kena tujuannya. ombak takut Ya, balik lagi. dia nggak punya tujuannya kuat, akhirnya kena ombak dikit, balik lagi. Nah, sebenarnya kita sebagai apa ya, kalau bisa dibilang orang-orang yang berkecimpung di dunia entrepreneur itu mentalnya harus baja banget, mau kena badai sekuat apapun udah kita percaya di ujung sana tuh akan indah, pasti manis akan ya. indah, pasti manis. Kerja udah. keras nggak pernah bohong ya. Benar, makanya orang pada bilang apa ya, proses tuh gak akan mengkhianati Nah, hasil. hasilnya lah ya. Baik, Kurang jadi- lebih kayak gitu. Kita harus punya mental yang baja, mau kena cobaan seberat apapun ya udah kita harus tahu tujuan Don't give kita. up. Ya jangan pernah menyerah, udah itu aja. Oke, jadi kesimpulannya kita harus memiliki mental yang Mental kuat yang- dan mental. keyakinan yang Ya, kuat ya kan. seperti itu, Pak. Ya. Dan jangan mudah menyerah. Ya. Dan jangan takut untuk mengambil resiko Iya, ya. iya, benar. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Benar, itu cakep banget. Bahkan kebanyakan orang tuh ya bro, dia tuh karena kebanyakan mikir, Iya. kebanyakan takut gagal, Ya. malah nggak Malah buka-buka. nggak jadi apa-apa kan? Bahkan Iya, karena iya. dia mikirnya gagal, akhirnya jadi gagal beneran. gagal benar. Aku kalau Mindset is doa, ya? benar. Jadi aku tuh begitu. Kayak aku cerita kemarin, ketika aku bisnis saya sapi kana sekarang, pertama kali aku bisnis aja, aku belum tahu nih ini bisnis bakal profit apa enggak. Tapi aku udah beranikan diri buat ngebangun rumah. Iya, yang Gila nggak kontraktor itu? Apa kurang ambil resiko apa lagi? Itu cerita kalau nggak salah ada di video. Ada tadi di sebelumnya ya. Iya, ada. sebelumnya. Ya, kayak gitu. Oke bro, thank Oke. you buat Siap, Bang. sharing-sharingnya. Siap, thank Ini you, Bang. Sama-sama. satu kehormatan Siap, besar buat gue sama-sama, bisa duduk Bang. bareng Siap, sama-sama, sambil Bang. cerita-cerita sama Bos Andra. Habis ini kita mau mainan kuda. Oke, Oke. saksikan terus Sabtu bersama Baba. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share videonya Outbreak. Ciao. Oke.